welcome back with us, Gap and Jazz. Hari ini kita akan membagikan tips and trik supaya pernikahanmu sesuai dengan budget kamu. Oke, jadi menurut kamu nih, dari pernikahan kita kemarin, kira-kira gimana tuh supaya kita bisa sesuai dengan budget kita? Oke, jadi menurutku, kalau kita mau merit yang paling penting adalah kedua belah pihak tuh harus benar-benar diskusi dulu. Kita sebagai couple atau pasangan tentunya harus membicarakan ini matang-matang banget, terutama masalah budget. Kenapa? Karena kan kalau misalnya pernikahan kan nggak hanya cuman kita berdua, tapi juga menyatukan dua keluarga. Di mana bisa jadi pola pikir, kebiasaan dari kedua belah pihak, baik pasangan maupun keluarga juga biasanya berbeda. Apalagi yang berurusan dengan finance. Kita kan juga perlu untuk menjagalah perasaan. Kalau dibilang gengsi, ya tentunya itu balik ke masing-masing. Kalau dari kita cuman nggak mau pernikahan ini eh, menjadi pernikahan yang asal-asalan. Kenapa? Karena kan kita nikah juga satu kali seumur hidup. Jadi kita merasa kita juga perlu melakukan pernikahan yang sakral dan juga penuh makna. Sebenarnya bisa aja kalau kita mau nikah ya udah cuman nikah secara tertulis aja, catatan sipil, setelah Agama itu aja gitu ya, agama aja, habis itu kita eh, beres. beres gitu, uangnya bisa dipakai untuk yang lainnya, kita bisa, cuman kita berdua sepakat untuk tidak mau karena kan penting juga gitu loh, dengan pernikahan yang ribet, yang kompleks, pastinya kita juga akan lebih ngejaga gitu. Itu sih pandangan kita. Nah, kalau tipsnya menurutku selain dibicarakan dengan pasangan, kita juga perlu untuk membuat anggaran gitu. Anggarannya ini ya balik lagi dari kedua belah pihak itu harus dibicarakan ada budget berapa. Kalau dari aku kemarin kita pikirin intinya adalah kita membagi dana yang atau tabungan kita menjadi dua, yaitu dana yang digunakan untuk merit dan juga dana untuk kehidupan setelah pernikahan gitu. Mungkin ada tambahan kalau dari kamu. Oke, kalau dari aku harus spesifikasi juga. Jadi kayak misalnya walaupun kita merit, kita misalnya punya anggaran berapa juta gitu ya misalnya. Atau berapa M lah, tergantung pasangan ya gitu. Nah, kalian harus tentuin kayak kalian akan ada acara apa aja gitu. Itu penting sih. Selain kita bagi untuk merit dan after merit, tapi kita juga pikirin before merit karena before merit kayak beberapa orang punya tradisi masing-masing dan apa ya masing-masing tradisi itu beberapa keluarga masih harus dilaksanakan dan ternyata tradisi itu yang kita laksanakan sebenarnya butuh duit juga dan ternyata tidak sedikit. Itu yang harus kita persiapkan. Misalnya dari pernikahan kita waktu itu kita masih harus kita sebenarnya ada kalungan, tapi kalungan itu kita kayak kita jadiin untuk pertemuan keluarga aja, pertemuan keluarga inti. Ya itu paling budgetnya nggak gede banget sih, karena kita cuma Buat makan makan. keluarga. Terus kita siapin budget kita itu untuk sangjit. eh Prewed dulu. oh ya Kita benar, ada prewed. ada jadi yang pertama tuh ada si pertemuan keluarga, terus ada priwed. Kebetulan priwed kita cukup banyak ya, Betul. bersesi-sesi. Terus yang ketiga tuh kita ada sangjit. Terus Mungkin Sanggit bisa jelasin buat yang belum tahu, Sanggit itu lamaran, ya tapi sangjit tuh lamaran. ada Chinese Iya gitu. betul. Dan itu lumayan mengeluarkan uang juga karena kita harus menginvite Kurang keluarga-keluarga. lebih sekitar 50 orang ya. Iya, kalau kita waktu itu sekitar 50 orang. Tapi ada juga sih orang lain yang memang misalnya dia mau nikah di luar kota, dia ngundang keluarganya atau teman-teman dekatnya di sangjit mereka itu kayak tergantung pasangan aja. Terus yang ketiga setelah sangjit pernikahan di agama masing-masing. Kalau kita sama-sama Katolik, jadi kita ada budget juga untuk kita gereja pemberkatan di gereja. Terus yang kelima untuk acara tepai. Tepai itu kita untuk menghormati Orang tua orang tua dalam ataupun tradisi Chinese. iya, jadi kita kayak kasih teh gitu sebagai bentuk penghormatan kita sebagai couple kepada
para orang tua atau senior-senior Mhm. gitu. Terus yang berikutnya ya untuk wedding itu sendiri, seperti resepsi sih, dan itu biasanya kalau resepsi kita kemarin cukup mengeluarkan uang paling banyak ya sebetulnya, karena, tamu kita juga Cukup sebenarnya cukup banyak. banyak gitu. Itu sih. Mhm. Terus paling, tips juga, karena kan kita tadi berarti udah tahu bahwa, oh kita harus bagi nih, apa aja sih yang kemungkinan kita akan keluar uangnya. Mulai dari prewed, kemudian dari pertemuan-pertemuan keluarga, lamaran, dan seterusnya. Mhm, Yang berikutnya, kita harus menurutku biar lebih rapih, kita harus, catat atau bikin spreadsheet mhm. gitu. Spreadsheet itu seperti kayak catatan lah, Tabel tabel, rancangan. tabel rancangan. Mhm, Jadi kita bikin tabel rancangan dan juga berdasarkan jadwalnya. Jadi kita udah tahu nih, oh kita mau prewedding kira-kira di bulan apa. Terus habis iya, itu kita mau lamaran di bulan apa. Nah dari situ kita bisa masih ada waktu untuk mencari vendor-vendor terkait gitu. Jadi dengan adanya waktu tersebut kita bisa compare dulu atau memperbandingkan dulu dari vendor-vendor yang udah kita temukan. Nah, itu lumayan banget ya. Makanya waktu jadi kita persiapan wedding kurang lebih 6 sampai 9 bulan. tapi kepotong karena kita patah tulang, aku patah Ya, tulang, jadi kurang lebih 4 sampai 5 bulan gitu. Jadi spreadsheet itu membantu banget karena dengan adanya timeline kita jadi tahu per bulan ini kita harus menyelesaikan ngapain? apa, per bulan ini kita harus payment apa, itu jadi kita kayak ketahuan semua gitu dan sangat jelas. Itu yang bisa bikin kita catch up sampai hamin 1 bulan ya kayaknya kita udah nggak terlalu ngurusin apapun gitu. Betul. Kak. Bahkan Jadi, hamin 1 bulan udah beres semua lah ya. intinya gitu. Jadi selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan itu kita setiap minggu benar-benar nggak ada waktu kosong. Kita Bahkan kita nggak selalu ada waktu iya. kencan, Jadi kalau kita waktu jalan-jalan ngedate-nya kita itu ya ketemu vendor. ketemu vendor, Heeh, ketemu ke pameran wedding, iya. Jadi kayak entah ada pre-wed atau apapun deh pokoknya gitu. terus abis itu kita juga perlu untuk sebenarnya menurutku tips juga adalah konsultasi juga ke keluarga yang pernah wedding gitu. Iya. Jadi kadang-kadang sebagai anak muda gitu kita suka malu atau nggak enak nanya. Nanya di sini bukan hanya ke keluarga, tapi bisa juga nanya ke Temen. teman gitu. Karena pasti dari teman-teman kita juga senang aja kalau ditanya gimana waktu itu wedding kalian kok bagus, kira-kira tipsnya apa. Ya biasanya teman-teman kita juga bisa kasih tuh rekomendasi vendor, rekomendasi catering yang enak kayak gitu. Jadi itu tips yang cukup membantu juga Benar. gitu. Terus selain itu menurut aku, selain kita nanya-nanya ke saudara, kita kan jadi tahu tuh kira-kira harga pasaran tuh berapa gitu. Tapi jangan disamaratakan karena setiap pasangan kan kita beda-beda tuh invite orangnya berapa banyak atau invite tamunya berapa banyak. Terus kita lokasinya mau di mana itu kan beda-beda dan itu harus disesuaikan dengan budget kita masing-masing gitu. Jadi benar-benar harus cari vendor tuh yang memang tepat gitu. Salah satunya dengan melihat review-review orang lain. Bukan dari keluarga, dari teman, tapi dari orang-orang yang kita nggak kenal bahkan. Yang nge-tag atau dia pernah ngasih review ke salah satu vendor. Itu cukup makan waktu sih buat kita, tapi itu sangat membantu banget gitu. Karena kita sempet banget tuh terjebak sama hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi puji Tuhan waktu itu kita sempet sampai balik ya. DP kita kurang lebih kita udah DP 50%, terus kita cancel semuanya gitu dan puji Tuhan udah balik semuanya gitu. Terus untuk tips juga kita bisa juga memilih wedding itu di waktu yang sepi. Jadi kita juga baru tahu ini pada saat kita lagi proses wedding. Maksudnya sorry proses pencarian vendor. Jadi ketika kita diskusi sama vendor, vendor-vendor tuh cerita ke kita bahwa ada loh bulan-bulan yang sepi orang yang wedding. Iya. Ya, yaitu bulan-bulan kayak bulan puasa gitu. Jadi kayak misalnya bulan puasa, ya mayoritas orang-orang yang beragama Muslim kan kebanyakan lagi pada puasa, jadi jarang melakukan pesta di sana. Nah,
Kalau untuk orang-orang yang agamanya mungkin non-muslim, itu juga bisa memilih bulan puasa sebagai eh, tanggal pernikahan gitu. Karena di bulan-bulan tersebut biasanya vendor-vendor tuh pada kasih diskon dan diskonnya gede-gede Dan kita sempat gitu. ditawarin karena venue kita itu kebetulan penuh, jadinya dia nawarin kita untuk pindah bulan ya. Betul, Tapi ya karena kita mengikuti tradisi, ada tanggalan yang kita baca, tanggalan Chinese gitu, tanggal baik, jadinya ya kita nggak nggak mau. mungkin bisa berubah gitu. Terus kalau untuk yang tradisi Chinese, biasa ada bulan-bulan juga yang eh, nggak boleh untuk melaksanakan pernikahan, namanya cengbeng ya. Jadi Mm-mm. ada tanggal-tanggal tertentu yang nggak boleh pernikahan. Nah, mungkin buat teman-teman yang non Chinese juga bisa cek di tanggal tersebut, karena kan kalian kan nggak masalah kan kalau untuk nikah di tanggal tersebut. Berarti ya bisa jadi di tanggal tersebut banyak diskon Iya. kayak gitu. Sama menjelang akhir tahun itu biasanya banyak orang yang mau nikah. Jadi Oh iya kayak benar. kalau akhir tahun sebaiknya tuh ya nggak, bukan nunda sih, tapi kayak kalau mau di akhir Dipikirkan. tahun ya dipikirkan, karena biasanya memang jarang ada diskon. Dipikirkan dan dipersiapkan matang-matang gitu Mm. intinya. Terus habis itu salah satu cara juga untuk bisa menekan tamu undangan ya kita harus pikirkan benar-benar kira-kira berapa banyak jumlah tamu yang mau kita undang. Karena kalau kita mau undang semuanya ya susah juga gitu loh. Mungkin Mm-mm. itu sih yang paling jadi dilema, karena kita harus benar-benar ngebagi. Kalau ngebaginya ini belum tentu 50-50 juga ya, karena kan biasanya ada nih yang oh kalau misalnya yang cewek dapat undangan boleh 50, yang cowok juga harus 50 ya. Kalau di kita nggak kayak gitu. Karena kebetulan mungkin teman dari Jessica lebih banyak, jadi undangan untuk Jessica lebih banyak ya. Mm-mm. Jadi Kayaknya kayak aku tujuh puluh tujuh tiga puluh puluh aku kayaknya. 70% undangan tamu keluargaku dan aku, Gabriel sama family dan teman-temannya kayak cuma tiga puluh tiga puluh persen persen Jadi kayak perbandingan tuh sebenarnya jauh banget Mm-mm. gitu. Tapi itu kayak ada baiknya dibicarakan bersama karena ya jangan sampai ada yang tersakiti Betul, gitu. betul. Dan sebenarnya itu pun kita masih pilih-pilih gitu kayak teman-teman atau kerabat orang tua itu sebenarnya cukup banyak karena apalagi kita berdua tuh adalah anak pertama. Jadi otomatis entah bagaimana kayak pernikahan tuh bener-bener kemarin karena kita sama-sama baru banget. Jadi kayak tamunya tuh berasa banyak banget, undangannya banyak banget. Padahal awalnya kita maunya intimate. Tapi setelah kita bicarakan dengan keluarga besar, sepertinya tidak memungkinkan gitu. Jadi perlu dipikirin matang-matang sih jumlah tamunya. Terus tips lagi untuk menghemat itu kita juga bisa minta bantuan ke orang yang mungkin profesional ya. Misalnya kita punya teman yang fotografer, kita bisa Mm-mm. juga untuk minta tolong yang nggak harus di hari H wedding, misalnya untuk prewed itu kita bisa minta tolong ke teman. Nanti kan eh, bisa dibicarakan mengenai harga. Cuman kalau di kita kebetulan memang kita nggak melakukan itu gitu. Kita udah ngobrolin tentang cara kita untuk mengatur budget, di mana salah satunya yang paling besar itu adalah venue. Jadi kita mau membagi juga tips untuk memilih venue yang bisa menyesuaikan dengan budget kamu. Gitu. Yang pertama menurut kamu apa nih? Yang pertama, menurutku kita harus tahu konsepnya. Kita mau nikahnya itu indoor atau outdoor. Karena dua-duanya ini ya itu pilihan ya. Kita nggak bisa eh, nentuin. Sebenarnya ada juga sih venue yang mengcover indoor dan outdoor. Tapi kebanyakan indoor aja atau outdoor aja. Nah kalau dari aku, kita jujur maunya eh, outdoor. Aku pengen banget nikah outdoor soalnya kayak Aku sebenarnya nggak mau, tapi lama-lama kayak seiring berjalannya waktu ngeliat venue bagus juga bagus gitu. gitu. Jadi ya udah deh outdoor aja gitu. Kayak aku ada triknya juga sih, kayak triknya pokoknya kayak aku selalu kirimin Jessica reels nikahan outdoor yang bagus, jadi supaya kayak dia ngeliat oh iya bagus juga ya gitu. Tapi di satu sisi aku paham juga kekhawatiran kalau nikah outdoor, yaitu hujan. Iya, Nah hujan. itu benar-benar dilema sih, karena terutama untuk kita itu nikah di bulan September September. akhir. Jadi kayak Iya, kita ragu-ragu banget, aduh kalau cari venue yang outdoor full banget. outdoor berarti kita bisa jadi kena hujan kalau waktunya hujan. Karena kan kita nggak bisa kontrol cuaca. Makanya kalau dari kita biarpun kita nikahannya outdoor tapi kita memang
semi outdoor lah bisa dibilang. Atau Karena cari yang outdoor, ada indoornya juga. ya betul. Cuman dua-duanya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kira-kira apa? Kalau indoor menurut aku pastinya lebih safety ya. Kita udah pasti nggak kena hujan. Tapi indoor pun kebanyakan kan pasti gedung, hotel. Itu budgetnya lumayan. Tambah lagi beberapa gedung atau hotel, biasanya sih gedung ya. Mereka ada additional untuk tambahan charge untuk biaya listrik ataupun AC. Atau beberapa karena gedung takut dia drop, kita harus sewa juga genset. Jadi itu kayak penambahan biayanya lumayan walaupun sistemnya sewa gitu ya. Terus kalau outdoor, otomatis ya kita takutnya hujan. Tapi outdoor itu harus dipahami juga ada kekurangan dan juga kelebihannya. Kelebihannya outdoor itu berasa lebih luas karena kalau kita acaranya sore ke malam tuh kayak kita dapat dua sesi yang bagus gitu, dapat fotonya. Apalagi kalau kita dekornya juga menunjang gitu ya. Terus yang kedua, kalau di outdoor itu kita bisa apa ya, punya pengalaman baru aja sih gitu karena jarang banget. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah kalau misalnya kita di outdoor, kita tuh lebih berasa kayak kalau kita berdua kan suka anaknya agak alam dikit gitu. Jadi cocok aja gitu kalau di outdoor. Cuma walaupun sebenarnya untuk kenyamanan kalian harus pikirin juga karena kalian harus nambah pendingin ruangan ataupun kipas itu lumayan banyak. Kayak kita kemarin kurang lebih 8 sampai 9. 10 ya, aku lupa. Itu jadi lumayan banyak dan harga sewa itu satu fan atau satu kipas itu 500 Sampai sampai 1,5 juta. 1,5 juta gitu. Jadi tergantung vendor dan tergantung kerja sama kalian. Itu. Jadi lumayan banget untuk menguras duit gitu loh. Jadi harus hati-hati di sana sih gitu. Terus aku mau nambahin juga, ketika kita milih venue, itu kita harus pastiin venue-nya tuh muat untuk Oh jumlah iya. tamu yang kita pilih. Nah, ini benar-benar jadi problem sih di kita, karena sebelumnya kita pilih tempat yang bagus banget, tapi ternyata setelah kita bawa orang tua kita, tempatnya dirasa kurang cukup Iya. gitu. Jadi akhirnya orang tua nggak setuju. Makanya kalau dari kita mungkin ini penting banget buat teman-teman bahwa kalian harus tahu kira-kira estimasi tempatnya itu bisa cukup nggak untuk jumlah tamu yang kalian pesan. Selanjutnya, kalian juga harus pikirin mengenai akses ke Mm-mm. lokasi venue tersebut. Apakah lokasinya ini strategis atau enggak? Terus jalanannya muat dua mobil atau tidak? Parkirannya gimana? Karena kan zaman sekarang banyak ya venue wedding yang bagus banget, tapi lokasinya tuh susah strategi, nggak kurang strategis. Terus kita juga perlu pikirin lokasinya karena kita juga sempat mikirin sih untuk mengadakan nikahan di luar kota Mm-mm. atau di daerah puncak gitu. Cuman setelah kita pikir bisa jadi kalau di daerah sana aksesnya agak sulit dan nggak terlalu banyak tamu undangan yang bisa hadir. Tuh, bahkan di luar kota juga kayak mungkin misalnya kalau mau di Bali ya nggak banyak gitu. Iya. Apalagi aku dari kecil sampai umur sekarang kan lahirnya di Jakarta. Tinggal juga di Jakarta, kerja di Jakarta, Mm-mm. sekolah Jakarta. Jessica juga di daerah Tangerang. Tangerang. Jadi ya nggak ketemu nih teman-teman kita ada di sini. Sementara kalau kita mau nikah di Bali kayaknya nggak memungkinkan juga. Makanya kita putusin nikahnya lebih ke daerah di tengah-tengah kota. Untuk nikahan sendiri kita kemarin di daerah Jakarta Jakarta Selatan. Selatan gitu. Terus apalagi yang kira-kira harus diperhatikan ketika memilih venue? Eee, Selain tadi sebenarnya kita udah singgung juga ya, kayak kita harus tahu musimnya kapan sih yang jarang jarang ada pernikahan itu penting. Dan selain itu kalau dari waktu sendiri, kalian harus bisa set kayak waktu acara wedding kalian itu berapa lama dan dalam satu venue itu kamu mau pakai acara itu berapa acara gitu. Kayak misalnya kita di wedding kita itu, di acara wedding kita pindah ke 2 tempat. Yang pagi-pagi itu kita di gereja, terus yang kedua venue kita di Jakarta Selatan. Di mana di venue kita di Jakarta Selatan kita melakukan 2 prosesi yaitu tepai dan juga resepsi. Jadi otomatis butuh waktu yang lumayan panjang dan otomatis dekorasi di tempat tersebut
harus udah selesai tuh kurang lebih jam 1 atau jam 2 siang, karena kemungkinan di jam 3 jam 4 itu kita ada pengen foto sebenarnya, walaupun pada saat itu kita nggak keburu ya, Hektik hektik banget. banget, jadi jam 3 jam 4 kita nggak sempat foto siang-siang, kita langsung make up ganti baju terus untuk acara tepai. Habis tepai kita baru bisa foto keluarga yang udah hadir, baru lanjut resepsi gitu. Nah, itu sangat menguntungkan karena kita sudah mengeset tempat kita itu untuk 1 hari hanya 1 wedding. Jadi kalian harus tanya tuh ke tempat tersebut atau misalnya kalian kerja sama dengan WO, WP gitu kalian harus tanya apakah di venue kalian di hari tersebut hanya kalian aja atau enggak. Karena kita sempet ya sebelumnya ditawari di beberapa tempat mereka menawarkan 1 hari itu ada 2 atau Dua. 3 wedding gitu. Jadi kayaknya agak terburu-buru ya. Apalagi kan setiap pasangan itu pasti punya referensi dekorasi masing-masing dan orang yang vendor dekor itu adalah orang-orang yang butuh waktu panjang gitu. Ada waktunya mereka untuk loading barang untuk dekor, ada waktu untuk dekor dan ada juga waktu untuk membersihkan dekor mereka supaya tersetup dengan rapi gitu atau udah ready. Itu jadi butuh waktu yang lumayan panjang. Bahkan kita beruntung juga kemarin di venue kita, itu dia mengosongkan venue kita 24 jam. Mulai dari hari berganti sampai acara kita Selesai. selesai. Jadi acara kita selesai mau kita selesai jam 24.00 tuh kayak masih bisa gitu. Dan loading barang di malam sebelumnya itu juga udah bisa. Makanya beberapa vendor kita kayak dekor, terus catering yang mau drop barang di subuh-subuh tuh mereka bisa gitu. Jadi pas kita datang vendor dekor kita tuh udah beres sekitar jam 1-an gitu. Walaupun kita baru nyampe lokasi jam 2:30 ya gitu. Jadi kalian penting banget untuk melihat waktu acara wedding di venue itu ada berapa. Dan kalian harus tanya juga apakah ada jam maksimal penggunaan tempat. Biasanya di gedung yang kalian sewa itu ada jam maksimalnya. Misalnya kalian hanya sewa untuk 6 jam. Kalau lebih dari itu kalian harus add charge lagi. Nah, itu harus dibicarakan add charge-nya berapa. Karena sometimes kalau di gedung itu bayar lagi kan AC, kebersihan dan lainnya itu harus ditanya overtime-nya berapa. Jangan sampai kalian udah di hari H wedding, selesai wedding malah jadi harus payment-payment lagi gitu. Itu yang membuat kita menghindari itu ya. Makanya di sebelum kita booking kita sempet bawel banget ke vendor kita nanya-nanya tentang itu. Dan karena itu juga keuntungan buat kita, H-1 bulan kita udah beres semuanya termasuk payment, gitu sih. Dan menurut kamu ada lagi nggak kira-kira? Mungkin dari aku mau nambahin terkait listrik, karena ada beberapa venue itu yang listriknya terbatas dan kita harus bicarakan dulu. Karena untuk berhubungan dengan dekor kita tuh ada tambahan lighting waktu itu. Oh iya Jadi benar-benar. kita tanya dulu ke venue-nya kira-kira bisa nggak kalau ada tambahan lighting, dan ternyata untungnya di tempat kita lightingnya tuh dayanya listriknya gede banget, jadi kayak ya bisa aja Dan puji Tuhan gitu, nggak ada add charge-nya nggak sama ada HR sekali. sama sekali. Jadi udah include dengan biaya kita sewa gedung itu gitu. Jadi oke banget sih. Puji Tuhan banget. Jadi kita hemat lumayan banget budgetnya walaupun budget itu bisa kita alokasikan jadinya ke lighting gitu. Mungkin ini kekurangan kita di outdoor juga ya. Iya. Gitu. Terus abis itu untuk memilih venue, aku rasa juga kita perlu untuk ngelihat review. Reviewnya ini adalah review orang-orang yang udah pernah wedding di sana maupun dari sosial media gitu. Jadi ada beberapa tempat yang outdoor itu reviewnya banyak terkait nyamuk Oh iya, gitu. Jadi nyamuk. itu juga perlu diperhatiin mengenai Hati-hati banget sih. ya mengenai orang-orang yang mau nikah outdoor. Nah kalau di kita eh, beberapa reviewnya itu adalah panas. Panas. Jadi makanya kita benar-benar prepare banget untuk masalah tambahan pendingin gitu. Mm-mm. Jadinya pas di nikahan kita nggak terlalu panas, Mm-mm. karena ya kita udah tahu bahwa review-review orang sebelumnya yang nikah di sana kebanyakan problemnya panas dan agak gelap. Makanya kita ada tambahan ke pendingin dan juga lighting gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari Kita ya. kita Oh, terkait tapi aku wedding. ada satu Oh, ada lagi. lagi. Kayak misalnya kita mau wedding tuh kayak tadi. Nah,
kita tuh juga pikirin kayak misalnya tempat kita ini apakah mensupport semua banyak hal atau enggak. Itu kalian harus pilih-pilih. Karena sometimes venue itu mereka ada yang berdiri sendiri, kadang ada juga venue yang mereka udah mempersiapkan sendiri. Jadi kayak kita harus pinter-pinter nyari vendor dan kalian harus putuskan apakah kalian mau pakai orang yang profesional atau enggak tadi untuk menghemat budget kalian. Mungkin nanti untuk wedding planner, wedding organizer, dekor dan lainnya akan kita bahas di next video Oke. gitu. Mungkin terakhir kalau kalian ada pertanyaan seputar pernikahan atau persiapan pernikahan bisa komen-komen di kolom komentar kita ya. Karena kita juga banyak sharing sih terkait pernikahan kita dan kita juga ada akun TikTok yang namanya bisa kalian lihat di sini Ini. ya. Namanya @gapandjazz. Nanti di follow-follow juga karena kita sering update update perihal keseharian kita dan tips-tips Wedding pernikahan kita. dari kita. Oh ya, tadi juga ada Gap sempat singgung mengenai spreadsheet. Kebetulan kita juga udah share ke teman-teman atau followers di TikTok karena sebelumnya kita di sana. Kita udah share spreadsheet kita mengenai wedding planner. Di situ kalian bisa tinggal langsung download, terus kalian bisa langsung pakai. Nah, kalau kalian memang berminat, kalian boleh ke TikTok kita, terus klik link yang ada di bio-nya ya. Nanti kalian akan terhubung ke spreadsheet kita. Dan kita bisa siap banget bantu kalian. Kalau kalian mau tanya-tanya pun juga bisa. Entah di komen YouTube maupun komen TikTok. Oke, itu aja video dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye-bye!